Selama ini orang menyangka jalan surga itu adalah dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Betul, karena salah satu pintu surga namanya babus sholat. Selama ini orang menyangka masuk surga itu dengan bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah. Enggak salah, karena salah satu nama pintu surga adalah babus sedekah. Selama ini orang beramal banyak dengan cara puasa Senin Kemis. Begitu lulus puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Begitu kuat puasa Nabi Daud, dia puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun. Dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah dengan Abdullah ibnu Umar. Puasa sepanjang tahun, tidak makan sama sekali. Tidak salah, karena memang ada pintu surga namanya Babur Rayyan, yang hanya dimasuki la yadkhuluhu illa shaimun, tidak dimasuki oleh orang yang berpuasa, kecuali orang yang berpuasa. Lalu kemudian ada orang yang setiap jengkal tubuhnya bekas 3, bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang, dan dia mati jihad fisabilillah. Dia masuk pintu surga dari babul jihad, masuk dari pintu jihad. Tapi banyak orang yang keliru. Dia anggap kalau dia sudah hijrah, kalau sudah taubat, lalu dia tidak sakit lagi, dia tidak macet, sulit, susah hidupnya. Jadi banyak itu yang mengeluh ke saya pakai nomor baru, karena kalau nomor lama ketahuan. Ustadz, dulu saya sebelum hijrah adem ayem hidup saya. Setelah hijrah begitu pergi helm hilang. Jadi kita akan salah bicara karena kita salah berpikir. Salah berpikir itu menyebabkan kita akan salah bicara, salah beramal, salah berbuat, gara-gara kita salah berpikir. Kita menganggap kalau sudah hijrah nggak sakit, kalau sudah hijrah nggak rugi, kalau sudah hijrah nggak diuji lagi. Maka ada satu pintu surga namanya Babur Radin, bab ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pintu yang paling tinggi. Semua penghuni surga ketika sudah masuk surga ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, "Madza turidun?" Kalau bahasa kampung kami, what do you want? Penghuni surga, Ustaz Ridwan pura-pura nggak tahu aja. Wahai penghuni surga, kamu mau apa sekarang? Kamu sudah dapat surga yang dulu kamu inginkan, kamu sudah. Madza turidun? Kamu mau apa lagi? Lalu penghuni surga menjawab, ada satu yang kami inginkan, kami belum dapat. Apa itu? Ridhaka, ridha. Jadi yang paling tinggi adalah ridha. Makanya dalam Al-Quran itu setelah Allah bercerita tentang jannatin tajri min tahtihal anhar, ada taman-taman surga, kebun-kebun mengalir sungai-sungai, wa azwajum mutahharatun, istri yang suci-suci, lalu kemudian wa masakinat thayyibah, tempat-tempat yang cantik-cantik, indah, semuanya lengkap. Wa ridwanum minallahi akbar, ada yang lebih besar daripada itu semua, yaitu ridha. Hanya saja penggunaan katanya di Indonesia selalu salah. Selalu dipakai ikhlas. Ya udahlah, ikhlaskan aja. Ikhlas bukan di situ letaknya. Ikhlas itu ketika sholat karena Allah, puasa karena Allah, itu ikhlas. Kalau plong menerima ketetapan Allah, itu namanya bukan ikhlas, ridha. Tapi kita udah terlanjur salah, ya udahlah, kita teruskan aja kesalahan itu. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting dia ngerti, dia paham. Sama seperti silaturahim. Silaturahim yang benar itu, kalau saya dengan Ustadz Ridwan, itu yang tepat adalah ukhuwah. Karena kita bersaudara, tidak ada hubungan. Yang silaturahim itu neneknya satu, ibu bapaknya saudaranya, saudara kandung, nanti ketemu pada rahim neneknya. Pertemuan cucu-cucu itu disebut dengan silaturahim. Tapi kita udah terlanjur buat silatnas, silaturahim nasional. Ya udah, kita teruskan aja kesalahan itu, nggak apa-apa. Kalau dalam istilah kamus bahasa Arab namanya khotok syai'. Sudah salah tapi sudah terlanjur populer. Saya terus terang, biasa pengajian di Jakarta biasa-biasa aja, tapi hari ini serasa mengaji di luar negeri. Coba lihat dari baliho belakang. Masya Allah. Di mana gitu? Tolong nanti yang ngambil foto dari belakang.
Jadi ada satu yang paling tinggi adalah ridha menerima ketetapan Allah. Tapi saya tidak ingin pengajian ini dipotong. Saya tidak ingin setelah kajian ini komunitas Mas Roni, komunitas Pak Arman, komunitas kita semua, jamaah Ustadz Ridwan yang menonton ini tiba-tiba pas nanti evaluasi, gimana program-program bisnis kita ke depan? Ya udahlah, kita ridho aja. Bukan itu makna ridho. Kita punya motornya dibawa kajian, sampai di tempat kajian diparkir. Lalu kemudian stangnya dikunci, ban depannya diikat pakai rantai besi, ban belakangnya juga diikat ke pohon pinang, pohon palem. Begitu keluar kajian, pohon palemnya disinsu orang. Maka saat itu yang bisa kita lakukan hanya ridha. Kita pukul pipi kita sampai pecah, kita tarik rambut kita, itu tidak akan kembali. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah ridha. Ridha setelah usaha. Itu bedanya Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Sedangkan Jabariyah, satu kelompok, dia tidak ada usaha. Tenang aja. Abang nggak kerja, terserah Allah aja. Mana tahu ada suami ibu-ibu yang mazhabnya Jabariyah. Ibu nggak usah perlu marah, diamin aja. Abang nggak kerja, terserah Allah aja. Nanti pas jam 12, jam 1 dia minta makan siang, ibu balikin. Masakan kita mana? Terserah Allah, Bang. Balas. Itu namanya mazhab Jabariyah. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita sudah jadikan bahasa Indonesia itu ikhtiar, usaha. Setelah berusaha ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, saat itu Allah ingin menempatkan kita di satu makom. Makom artinya level, tempat. Makom itu tempat. Makom Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Sampai tempat kita makom kuburan. Maqamam mahmuda. Kalau kamu tahajud di waktu malam, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan tempatkan engkau di tempat yang terpuji. Maqam artinya tempat. Level kita tinggi, namanya maqam ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.